modus penipuan yang akhir-akhir ini marak terjadi. Jadi bukan hanya sekedar online ya. Mungkin teman-teman mendapatkan telepon dari orang-orang yang tidak dikenal gitu. Kalau saya ya mendapatkan telepon dari nomor yang belum saya simpan, lebih baik tidak diangkat. Karena sekali diangkat mereka boleh jadi gitu, boleh jadi bisa merekam ya suara saya, suara teman-teman semuanya pakai alat perekam tertentu, dan kemudian kita bisa di apa namanya, tipu daya gitu ya. Mereka melakukan tipu daya untuk orang lain dengan menggunakan suara kita gitu. Jadi mendingan kita kalau ada orang yang tidak dikenal ya, terutama teman-teman CTMR, mohon berhati-hati juga gitu kalau ada orang yang pura-pura mau konsultasi gitu ya. Pokoknya kita selalu waspada ya untuk zaman-zaman yang saat ini gitu. Kemudian kemarin juga ada diceritakan ya di sosial media ada penipuan dengan modus mensurvei rumah, dan pokoknya segala macam ya, segala macam bentuk penipuan itu mereka udah pintar-pintar sekarang. Nah, kita sebagai orang yang hidup di zaman modern yang otomatis kita sudah bersinggungan dengan teknologi AI ya, artificial intelligence gitu kan. Mereka juga bisa membuat wajah saya di video call gitu kan, seolah-olah saya yang berbicara minta bantuan dan lain sebagainya. Tapi kita harus tetap jeli, tetap teliti, bisa membedakan. Ada kok celah yang bisa membedakan itu adalah gambar buatan dan asli manusia gitu. Meskipun mereka AI itu sangat canggihnya luar biasa gitu lah, kita bisa membedakannya gitu. Meskipun sudah sangat-sangat serupa, tapi mereka tidak bisa serupa 100%. Apa yang membedakan AI dengan manusia yang benar-benar real itu adalah insting dan nalurinya, tidak bisa di-copy oleh AI. AI itu robot gitu ya. Jadi saya izin mengingatkan teman-teman semuanya, hati-hati dengan segala bentuk penipuan apapun gitu. Entah itu tipu-tipu berhadiah minuman kaleng dan sebagainya itu, jangan mudah tergiur dengan rezeki yang instan. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang ada di dunia ini ya Allah ciptakan dengan tidak instan. Harus ada gerak proses percepatan gitu. Percepatan tapi gerak langkah dari diri kita sendiri, terutama dari spiritualitasnya gitu. Tidak mungkin kita yang selama ini menimbun perisai bertahun-tahun tiba-tiba bisa ajaib sih gitu, tapi dalam waktu satu hari dapat misalnya uang 5 miliar gitu. Tapi padahal dosa-dosa kita di masa lampau itu sebenarnya banyak banget. Nah, kalau pengamal MR yang benar gitu, mesti jeli dan teliti ketika ada iming-iming gitu kan. Biasanya di Telegram gitu, modus penipuannya gitu. Pura-pura menjadi Ustadz Nasrullah gitu. Nah, pura-pura menjadi Ustadz Nasrullah disuruh transfer sekian juta gitu. Nah, inilah yang tidak boleh kita percayai mentah-mentah. Kita harus teliti menjadi manusia yang teliti, ini beneran Ustadz Nasrullah atau bukan gitu. Cari panduan CTMR yang bisa kita percaya, bagaimana caranya ketemu Ustadz Nasrullah gitu dan lain sebagainya. Kalau dikasih arahan, oh ketemu Ustadz Nasrullah bayar 10 juta nanti besok saya ketemuin, itu hoax. Hoax. Ya teman-teman semuanya, karena Ustadz Nasrullah sendiri itu sudah berpesan kepada kami untuk senantiasa berhati-hati, dan dia tidak menawarkan pertemuan-pertemuan yang secara singkat gitu. Dalam artian Ustadz Nasrullah itu hanya mau bisa ditemui dalam acara keramaian gitu, keramaian besar, misalnya dengan mengadakan camp offline atau pengajian kayak setiap malam Kamis gitu di Jakarta, itu harus datang ke Jakarta. Ustadz Nas tidak keliling ke daerah-daerah ya, beliau hanya keliling ke daerah itu hanya lewat Zoom gitu, di SHMR dan THMR sebulan sekali itu kelilingnya pakai itu gitu, dan serempak di segala titik ratusan kota di Indonesia gitu ya. Nah, silahkan teman-teman semuanya untuk tetap berhati-hati ya dalam nyelami. Kalau jangan tergiur, saya pengen cepet ajaib ya, saya pengen cepet ajaib supaya bisa mendapatkan rezeki yang besar. Tetap harus ada prosesnya, karena segala sesuatu hal tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan, karena kita menumpuk perasaan dosa bertahun-tahun gitu kepada Allahnya. Kalau kita mau ajaib berarti kita harus ada pengorbanan gitu. Pengorbanannya apa? Dalam bentuk
pembelajaran, belajar gitu ya. Nah, setelah kita belajar, dah datang ke SHMR, tiba-tiba dapat orderan, tiba-tiba dapat closingan. Nah, itu kan ada pengorbanannya dulu. Ya, kemarin ada Teh Lani gitu ya. Teh Lani bilang, saya dapat order sampai 3 dinar, banyak jumlahnya, beberapa keping gitu kan. Nah, itu pengorbanannya apa? Dari sedekah, boleh jadi dari kerja-kerja yang lain gitu ya. Kerja-kerja yang positif tentunya, bukan kerja-kerja yang berharap instan dengan saya mau masang misalnya di trading atau forex, mudah-mudahan bisa tembus gitu, keluar uang sekian gitu ya. Lah, buat uang, mengeluarkan uang buat penipuan aja rela, tapi kenapa mengeluarkan uang buat jalan kebaikan, investasi, sedekah, ikut belajar? Kadang-kadang kita nggak mudah ya. Kenapa? Karena kita manusia ya, pengennya itu prosesnya cepet, nggak mau ribet gitu. Padahal bukan itu yang Allah mau. Allah mau kita istiqomah dan tetap bersabar gitu ya. Cara menetralisir perasaannya bagaimana ketika kita apa namanya, baru selamat dari penipuan? Kan kita udah selamat ya Mbak Suci ya. Jadi kenapa kita harus masih mengingat-ingat lagi? Kan udah selamat, berarti alhamdulillah selamat, selamat. Cara mudahnya kayak gitu ya. Alhamdulillah, supaya tidak terjadi penipuan lagi, berarti kita harus hati-hati. Salah satunya dengan mengikuti riadoh ini gitu ya. Ini juga bentuk kita memfilter diri dari pengaruh-pengaruh yang kurang baik di luar sana gitu. Kalau saya sendiri sering banget dapat telepon yang tidak dikenal, kemudian tiba-tiba ada WA mengatasnamakan, Ibu ini dari paket dari kurir Ninja. Saya pesan apa pakai Ninja, pakai COD katanya kayak gitu ya. Saya telusuri dulu gitu, ini bener nggak nomor apa namanya resinya. Kadang dia kasih nomor resi asal gitu kan, silahkan ditelusuri, kalau tidak nanti paketnya ditahan gitu. Akhirnya saya balas, ya udah nggak apa-apa, kamu tahan, buat kamu aja, saya ikhlas amalkan. Orang saya nggak pesen apa-apa gitu. Jadi ya gitu aja teman-teman, dibikin santai dan bahagia. Kalau ada orang-orang yang kurang kita kenal, kita ngecek dulu di HP kita pernah pesan apa sih di apa namanya Shopee, apa di TikTok atau apa, kita pesan apa. Kalau nggak merasa pesan apa-apa ya biarin aja gitu. Tapi jangan mudah kalau disuruh pencet link ini, pencet link itu gitu, jangan mudah, jangan mau untuk dipencet. Apalagi kalau minta kode OTP gitu, apalagi alamat email ini kayak gini ya gitu ya. Karena nomor saya sendiri pernah kehack orang lain gitu, WA-nya gitu. Alhamdulillah saya banding ke WA gitu ya, saya banding lewat email, saya ini orang baik-baik aja, kenapa nomor saya tiba-tiba diblokir gitu. Jadi saya mendapatkan nomor saya kembali seperti itu ya. Jadi teman-teman harap berhati-hati gitu. Oke, ada pertanyaan nih, cara membuat air doa sendiri agar seminggu selalu ready air doa di rumah Bunda. Boleh Bunda Susan yang jawab. Pakai galon. Air doa. Kalau saya sendiri ya, ini air doa yang Bunda Penny ya. Umpama air doanya ada 600 ml, itu saya siapkan beberapa botol sekaligus yang ada di dekat saya gitu ya. Atau saya menyiapkan ukuran yang besar yang kira-kira bisa 1 minggu bisa dipakai satu keluarga. Dan air doa ini gitu ya, cara mudahnya ini kan cuma 600 liter, tapi kan di belakang ada air galon gitu. Nah, ini campurin ke galon sebelum galonnya dipasang, kan udah nanti kayak terpapar energi positifnya gitu, seperti itu. Atau dimasukkan ke dalam gentong. Kalau orang Jawa punya gentong besar gitu kan, nah airnya dikucur itu, diaduk-aduk kayak ngaduk-ngaduk garam di, di sayur gitu kan, nanti kan pasti terkena energi positifnya gitu ya. Nah, kalau mau buat mandi juga bisa, tapi kan sayang ini khusus untuk dikonsumsi aja kalau air doa. Kalau buat mandi pakainya garam ruqyah gitu ya, buat mandi pakainya garam ruqyah untuk pemakaian di luar ya. Dan pakai pandan juga ya Bunda Susanya, pandan berdoa itu untuk pemakaian yang di luar. Untuk pemakaian di dalamnya mengkonsumsi air minum air doa. Jadi kalau setiap minum ya, nanti saya kirimkan ulang ya bagaimana tata cara meminum air doanya seperti itu. Ada tambahan Bunda Susan, silahkan. Ya, Bunda Penny, apabila untuk yang 1 pekan nggak dicampur-campur gitu ya, kalau misalnya yakin dicampur, oh ya nih bisa sepenuhnya nggak apa-apa, tapi misalnya lebih baiknya lagi 1 galon itu di depan Bunda, pegangin tuh selama baca. Kan transfer langsung itu Bunda Penny, jadi dipegangin atau di dekat Bunda kan pas baca nih ya di Kamis malam Jumat. Nah itu otomatis tertransfer Bunda, di selama 1 jam kita baca itu
energi bacaan kita seluruhnya seperti tertampung tuh ada di air galon. Tentunya air galon yang sudah kemasan terbaik yang mungkin mama sebut nama Aqua lah kayak gitu kan ya. Atau tadi yang Bunda Vida pegang itu kan ya Aqua Viva gitu ya tulisannya. Nah itu bisa Bunda, jadi 1 galon itu bisa untuk 1 pekan, bahkan kan 2 pekan gitu. Ya disiapin galon gitu ya Bunda Penny. Nah kemudian dipegang gitu kan, sambil baca dipegang. Nanti akhirnya dalam hati Bunda, wah udah langsung nih tertransfer gitu. Nah yakin itulah nanti yang mewujudkan apa yang Bunda Penny inginkan atau Bunda Penny LOP kan nanti terwujud. Saya ingin sehat, saya ingin bahagia, saya ingin tenang selalu hatinya. Nanti seperti itu yang terjadi karena ucapan adalah doa, ucapan yang dilakukan dengan yakin. Ya di sini sudah ada riadohnya, sudah ada ikhtiarnya, yaitu saat kita riado bersama-sama, bacaan Al-Quran bersama-sama, tertransfer, terkirim ke air, ya air yang jernih, air putih. Itu adalah media terbaik untuk menampung energi doa, gitu kan? Karena itu yang sudah dipresentasikan oleh Dr. Masaru Emoto bahwa air putih ya itu adalah media terbaik untuk menampung energi doa yang kemudian membentuk molekul-molekul yang dengan ada bentuk seperti bunga gitu ya. Bunga kemudian ada di sisi-sisinya itu kayak ada panahnya. Nah, manfaat panah itu adalah untuk menghalau energi gugur gitu, karena diisi dengan ada bacaan-bacaan yang terbaik, dengan kata-kata yang indah, lantunan dari kitab suci Al-Quran, maka air itu membentuk seperti bunga-bunga yang sangat indah Bunda, dan itu bisa menyembuhkan ya, menyembuhkan dari penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita, terutama adalah penyakit kerasnya hati kita, kerasnya hati keluarga kita. Bismillah nanti mudah melembut itu Bunda ya. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.